الحمد لله نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب عن جميع نواهيه اعملوا آجركم الله ثم اعلموا أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم خلق الإنسان ورزقه العقل والبدن والقلب وخلق الإنسان وهداه سبيلين سبيل الخير وسبيل الشر. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Dengan berhati-hati jangan sampai kita meninggalkan larangan Allah. Dengan berhati-hati jangan sampai kita terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya takwa adalah wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Maka sesungguhnya takwa adalah wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umatnya. Maka sesungguhnya takwa adalah wasiat yang disampaikan oleh ulama terdahulu maupun ulama zaman sekarang, yang sepantasnya sudah menjadi perhatian kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihasungkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga adab sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan membekalinya akal, membekalinya tubuh yang sempurna, membekalinya hati yang dipakai untuk mempertimbangkan antara hak dan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membekali dan mengilhamkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam surat Asy-Syams ayat ke-7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan juga penciptaannya, maka Allah mengilhamkan, memberikannya potensi keburukannya dan juga ketakwaannya. Maka sungguh beruntung bagi orang yang mensucikannya, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Maka kesucian jiwa adalah dengan memperhatikan adab yang tinggi. Maka orang yang menjalankan kehidupan dunia dengan beradab, maka dia akan sukses di dunia maupun di akhirat. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya dengan tidak memperhatikan adab-adab sebagai manusia, maka jiwanya akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab adalah sebuah kata yang agung, karena adab adalah mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada pada diri seorang manusia, yang ada pada diri seorang hamba, yang akan tercermin dalam kehidupannya, yang akan tercermin
dalam perilakunya, dalam gerak-geriknya, dalam diamnya maupun dalam berkatanya. Dan adab akan terwujud dalam baiknya ucapan, amalan anggota badan, dan juga keyakinan di dalam hati. Dengan adab, jiwa akan menjadi tertata, hati menjadi fokus, memperbaiki lisan, memperbaiki perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Dan dengan adab, tampaklah syiar agama, syariat mudah diterima, disampaikan oleh Rasulullah dengan adab, dengan lembut, sehingga hati-hati orang-orang kafir mereka tersentuh dan mudah menerima syariat Islam. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihaini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya tentang adab, tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam beradab dan berakhlak dengan tuntunan Al-Qur'an. Beliau menjaga batasan-batasannya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan adab, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya dan mengajarkannya kepada kita semua. Dan karena sebab itu, maka sudah sepantasnya Rasulullah SAW adalah menjadi teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak berzikir menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah adab kepada sesama makhluk, sesama manusia. Adapun yang pertama, yakni adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang harus memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga batasan-batasannya, menerima syariatnya dengan perasaan cinta, perasaan takut dan berharap. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah, mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Quran surat Al-Isra ayat 57. Maka sesungguhnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan agama ini seluruhnya. Seorang muslim harus beradab secara lahir maupun batin. Maka tidak sempurna adab seorang hamba kepada Allah, melainkan dengan 3 perkara. Yaitu yang pertama, mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, mengenal agamanya, memahami syariatnya, mengerti apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Dan yang ketiga, mempersiapkan jiwa untuk menerima kebenaran, mempelajari dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dipenuhi dengan perintah-perintah, dan adab yang paling utama adalah bagaimana kita beradab kepada Rasulullah, yaitu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan beliau dan tidak menyelisih apa yang beliau perintahkan.
Maka tidak pantas bagi seseorang memerintahkan sesuatu melainkan sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak pantas bagi seseorang melarang sesuatu melainkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka ketentuan ini berlaku hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Menjalankan syariat sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berbuat kurang beradab atau berbuat kurang ajar terhadap Rasulullah SAW dengan menyelisih sunnah-sunnah beliau, baik itu dengan penambahan, dengan amalan-amalan bid'ah, maupun dengan pengingkaran terhadap sunnah-sunnah beliau. Dan yang terakhir, beradab kepada sesama makhluk. Muamalah yang berbeda-beda disesuaikan dengan kepada siapa kita berhadapan. Entah itu kepada orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih muda daripada kita. Apabila kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, maka kita hormati. Dan jika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, maka kita sayangi. Dan tiap maqam itu ada adab-adabnya. Kita kepada orang tua kita, kita kepada guru-guru kita, atau kita kepada teman sepantaran kita. Dan di samping itu ada pula adab kepada diri kita masing-masing, yaitu kita memperhatikan bagaimana kita bermuamalah terhadap diri kita sendiri. Ketika makan ada adabnya, ketika tidur ada adabnya, bahkan untuk urusan di toilet ada adabnya pula. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beradabnya seorang muslim itu adalah dengan menjalankan segenap seluruh syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan tetapkan di dalam Al-Qur'an, atau yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu arhamur rahimin.